اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته في كل أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel Abdul Ghani SQ. Semoga kita selalu diberi Allah kesehatan, keafiatan, dan diberikan petunjuk dalam kehidupan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia memang begitu terasa sangat indah. Makanan yang enak, pakaian yang mewah, rumah yang megah, memang kadang membuat manusia akan lupa dengan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Menikmati jabatan, menikmati uang yang banyak, kadang membuat manusia akan lupa bahwa hidupnya di dunia hanya sementara, tidak ada yang kekal abadi, semuanya pasti akan merasakan kematian, dan itu adalah suratan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah pasti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Apakah dia tua ataupun muda, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, pejabat atau seorang rakyat biasa, pasti semuanya akan mati, akan menemui ajalnya masing-masing. Orang-orang yang di masa hidupnya lalai dengan dunia, tertipu dengan dunia, silau dengan kehidupan dunia, bermegah-megah, bersenang-senang hanya dengan dunia, maka dia akan menemui ajalnya dalam keadaan menyedihkan dan menyesal. Dan orang yang istiqomah dalam hidupnya, dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menemui ajalnya dalam keadaan bahagia dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, yang berbahagia ketika menemui ajal, yang menjadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih sebagai orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu ada seorang raja yang besar, yang mana raja tersebut memiliki kekuasaan yang sangat luas, memiliki harta yang sangat banyak, memiliki tentara yang sangat banyak. Dia ingin memperlihatkan kepada semua orang betapa besar kekuasaannya, betapa hebatnya dirinya. Lalu dia memerintahkan kepada semua tentaranya untuk menyiapkan kendaraan yang sangat mewah. Besok hari dia akan keliling di negeri tersebut agar semua orang melihat, menyaksikan kekayaan dan kehebatan dia. Di samping itu, sang raja juga memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa perhiasan-perhiasan yang mahal, perhiasan-perhiasan yang indah, untuk ditunjukkan kepada rakyatnya bahwa dia memang adalah orang yang kaya raya. Lalu dia memerintahkan juga kepada pelayan-pelayannya untuk membawakan, untuk menghadirkan pakaian-pakaian yang mewah agar orang heran, terkagum-kagum memandang raja tersebut. Akhirnya para tentara mengumpulkan kuda-kuda yang sangat hebat, kuda-kuda yang sangat mahal. Sehingga pada besok hari naiklah seorang raja ke kuda yang sangat mewah tersebut, yang sangat istimewa tersebut. Ketika dia menaiki kendaraan tersebut, datanglah iblis yang meniupkan, yang membisikkan di hati raja tersebut,
sehingga raja tersebut bertambahlah kesombongannya. Dia berkata di dalam dirinya, "Man fil alam misli?" Siapakah di dunia ini yang ada seperti aku ini? Akulah orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa sedunia. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghadang raja, yang berhenti di hadapan kuda dan kendaraan raja tersebut. Lalu dia memberikan salam kepada raja. "Assalamualaikum wahai raja." Raja yang sombong tidak mau menjawab salam seseorang yang miskin tersebut. Laki-laki tersebut mengenakan pakaian yang sangat lusuh. Karena raja tidak mau menjawab salamnya, akhirnya seorang laki-laki tersebut menarik daripada tali kendali kuda sang raja. Lalu raja berkata dengan sombongnya, "Lepaskan tanganmu, lepaskan tali itu. Kamu tidak tahu kuda siapa yang kamu tahan ini." Lalu raja berkata, "Apa maumu?" Maka seorang laki-laki tersebut menjawab, "Aku ada sebuah keperluan kepadamu sekarang juga wahai raja. Akan tetapi aku ingin menyampaikan kepadamu secara diam-diam saja. Tidak ada yang tahu wahai raja." Lalu raja pun turun dan mereka berbisik. Seorang laki-laki tersebut berkata di telinga raja, "Sesungguhnya aku adalah malaikatul maut. Aku diutus untuk mencabut rohmu sekarang juga." Lalu raja berkata, Tolong, tunda dulu sebentar. Aku ingin berpamitan dulu dengan istri dan anak-anakku di kerajaan sana. Aku ingin memeluk mereka untuk terakhir kalinya." Maka malaikatul maut menjawab, "Tidak bisa wahai raja. Sekarang kamu harus mati." Dan langsunglah malaikatul maut tersebut mencabut rohnya si raja dan dia pun mati seketika itu juga. Sungguh amat malang sekali nasib seorang raja tersebut. Di hari yang mana dia ingin menunjukkan kekayaannya, dia ingin menunjukkan kekuasaannya, dia ingin menampilkan kemuliaannya kepada semua orang yang ada di negerinya. Akan tetapi hari itu adalah akhir hayatnya, yang mana dia mati dalam keadaan hina. Harta bendanya, tentara yang dia miliki tidak bisa menolong dia, tidak bisa menjauhkan dia dari kematian. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan hina, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah raja itu meninggal, beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa salah seorang laki-laki rakyat daripada raja yang telah meninggal dunia itu. Dia hanya orang biasa, dia hanya rakyat jelata. Akan tetapi dia adalah orang yang soleh, orang yang hari-harinya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu datanglah malaikatul maut dalam rupa seorang laki-laki yang miskin. Dia mengetuk pintunya, "Assalamualaikum." Lalu seorang laki-laki yang soleh membukakan pintu, "Waalaikumsalam. Apakah kamu mempunyai hajat kepadaku?" Lalu malaikat menjawab, "Aku mempunyai keperluan kepadamu. Aku ingin membisikkan sesuatu ke telingamu." Kata malaikatul maut, "Sesungguhnya aku diutus Allah untuk mengambil nyawamu pada hari ini." Seorang laki-laki yang soleh menjawab, "Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum." Selamat datang, silahkan masuk. Dia sangat senang sekali ketika malaikatul maut datang ke rumahnya untuk mencabut nyawanya. Kemudian malaikatul maut memberikan pertanyaan lagi, "Apakah kamu juga mempunyai hajat sebelum kamu meninggal dunia?" Kata seorang laki-laki, "Sesuatu yang aku hajatkan, sesuatu yang aku inginkan adalah aku ingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Dia sudah merindukan untuk meninggal dunia agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikatul maut menanya kembali, "Wahai seorang laki-laki yang soleh,
dalam keadaan apa kamu ingin meninggal dunia? Maka seorang laki-laki yang soleh itu menjawab, wahai malaikatul maut, biarkan aku mengambil air wudhu dulu. Kemudian katanya, aku melaksanakan sholat. Ketika aku melaksanakan sholat dalam keadaan sujud terakhir, maka silahkan ambillah nyawaku. Maka malaikatul maut mengabulkan keinginan seorang laki-laki itu. Dia membiarkannya dulu untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Ketika dia dalam keadaan sujud terakhir, malaikatul maut pun mencabut rohnya. Dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa beruntungnya seseorang laki-laki yang soleh, walaupun dia hanya rakyat biasa, rakyat jelata, bukan seorang raja, bukan orang yang berkuasa, akan tetapi hidupnya dalam keadaan taat kepada Allah, sehingga meninggalnya dia dalam keadaan bahagia, dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengganjar seluruh amalan-amalan kebaikan dia waktu dia hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya, agar menjadi orang-orang yang soleh, agar menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah di masa hidupnya, agar kita mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.